Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pratiwida Astuti. Saya dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pengembangan alat kit, yaitu mesin stirling, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Laboratorium Fisika Sekolah, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dina Rahmi Darman MPD. Selamat menonton. Audio Jungle. Teman-teman pasti bingung kan, apa itu mesin stirling? Jadi, mesin stirling adalah mesin regenerasi panas pada siklus tertutup, di mana nilai efisiensi teoritisnya yaitu mendekati nilai efisiensi teoritis maksimum, atau yang biasa kita kenal dengan siklus Carnot. Nah, mesin ini ditemukan pada tahun 1816 oleh Robert Stirling. Biasanya mesin ini tuh dimanfaatkan sebagai alternatif untuk alat pembangkit listrik. Oke, langsung aja ke yang pertama. Yang pertama kita punya alat stirling sederhana menggunakan bahan bakar gas alam. Ini adalah karya dari Muhammad Nurul Bainal Insan. Jadi gas alam itu apa sih? Gas alam adalah bahan bakar fosil yang berbentuk gas. Contohnya ada gas pipa, LPG, dan LNG. Jadi di sini setelah dianalisis terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama menggunakan bahan bakar gas alam. Udah pasti dong, dari judulnya kita udah tahu. Yang kedua itu dia itu menggunakan alat dan bahan dari barang bekas. Yang ketiga, alat dan bahannya itu mudah ditemukan. Nah, yang keempat, harganya juga relatif lebih murah. Terus kekurangan dari alat ini adalah yang pertama, karena menggunakan bahan bekas, jadi kemampuan untuk menyimpan panasnya pun terbatas. Dan di sini kita punya roda gila atau flywheel. Nah, di sini itu dia memakainya terlalu berat sehingga ketika diputar, roda itu tidak bisa langsung memutar, tapi memerlukan waktu untuk berputar. Oke, yang selanjutnya adalah alat kit stirling menggunakan metode ADI. Jadi metode ini adalah singkatan dari analisis, design, development, important, dan evaluated. Nah, ini adalah karya dari Vicky Cahyo Eko Saputro, Prabowo, dan Setio Atmoko. Nah, setelah dianalisis, kelebihannya adalah menggunakan metode ADI, alat dan bahannya juga mudah didapatkan, dan harganya relatif murah. Dan kekurangannya adalah sebenarnya ini udah bagus, tapi kekurangannya itu kurang dipercantik, kurang ada nilai estetikanya. Oke, yang selanjutnya adalah kit sederhana stirling engine. Nah, ini adalah karya dari Rachel Lydia dan Hainur Rashid Ajmadi. Nah, dimana kelebihan dan kekurangannya yaitu yang kelebihannya yang pertama menggunakan alat dan bahan bekas sama seperti yang pertama. Terus yang kedua, alat dan bahannya juga mudah didapatkan. Nah, kan yang kedua tadi di yang mesin alat kedua itu kurang dihias. Nah, di sini sudah dipercantik, sudah ada hiasannya. Kekurangannya yaitu sama karena menggunakan alat dan bahan dari bahan bekas, jadi kekuatan untuk menyimpan panasnya juga terbatas. Terus dia itu tidak terdapat box pelindung untuk melindungi alat ini, dan tidak terdapat buku panduannya bagaimana cara menggunakannya. Oke, selanjutnya adalah alat kit sederhana, alat kit stirling menggunakan metode STEM. Ini adalah karya dari Novi Nursari dan Oki Mustafa. Jadi STEM itu adalah singkatan dari S-nya Science, T-nya Teknologi, E-nya Engineering, A-nya adalah Art, M-nya adalah Matematik. Jadi di sini setelah dianalisis ada kelebihannya, yaitu kan tadi yang video sebelumnya, alat sebelumnya itu tidak ada buku panduan, di sini sudah ada. Di alat sebelumnya tidak ada boxnya, di sini sudah ada. Nah, di sini juga alat itu bisa dicopot pasang. Jadi lebih mudah untuk dibawa kemana-mana, lebih mudah untuk dipindahkan.
Dia juga menggunakan metode STEM. Itu adalah salah satu kelebihannya. Dan kekurangannya adalah alat dan bahannya itu lumayan susah untuk dicari karena kurang familiar untuk kita lihat, dan harganya juga relatif mahal. Oke, yang selanjutnya adalah mesin Stirling bertenaga surya sebagai energi alternatif. Nah, ini adalah karya dari Achmad Zainun, Mahendra, dan Widiartono. Jadi kelebihannya itu ini tuh memanfaatkan sinar matahari, dan desainnya itu berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ini desainnya menarik. Terus kekurangannya adalah hanya dapat terjadi apabila ada sinar matahari. Nah, mungkin sebaiknya menggunakan sumber halogen, yaitu sumber panas yang bisa diatur intensitas cahayanya. Terus yang kedua adalah ukuran parabolanya kurang besar, jadi tidak dapat memberikan pantulan yang maksimal. Oke, yang terakhir adalah rencana pengembangan mesin Stirling. Jadi mesin Stirling ini menggunakan bahan bakar dari air panas. Nah, air panas itu kita masukkan ke dalam tabung, yang tabungnya itu bisa dibuka dan bisa ditutup. Nah, tabung itu bahannya seperti bahan termos, fungsinya agar suhu di dalamnya tetap. Nah, kan tadi air panas mengeluarkan uap. Uap itu fungsinya untuk menggerakkan piston yang ada di atas. Nah, piston sudah bisa bergerak, namun belum stabil. Jadi kita perlu penstabilnya, yaitu dengan menggunakan roda gila di sampingnya. Nah, cara menggerakkan roda gila yaitu dengan memutar engkol yang ada di bawahnya. Nah, jika sudah seperti ini, maka jika sudah berputar, maka kita tidak perlu lagi memutar engkolnya, karena mesin Stirling ini sudah bisa berputar dengan sendirinya selama masih ada sumber panasnya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ada dua proses yang terjadi, yaitu proses isotermal di mana suhunya tetap, dan proses adiabatik di mana tidak ada kalor yang masuk dan tidak ada kalor yang keluar, karena di sini kita menggunakan siklus tertutup. Nah, yang menggunakan dua proses ini adalah siklus Carnot. Jadi, mesin Stirling menggunakan prinsip mesin Carnot atau siklus Carnot. Nah, setelah diidentifikasi, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu yang pertama menggunakan air panas, terus ramah lingkungan, dan bisa digunakan sebagai sumber listrik, namun dalam skala yang kecil. Nah, kekurangannya karena kita belum menguji coba, maka kita belum bisa mengidentifikasinya. Oke, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.